Halo para sahabat pencinta anggrek, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Nah para sahabat, ada yang nanyain, ini kenapa saya beli anggrek dendrobium, ketika membeli datang gemuk, setelah beberapa lama dirawat kok menjadi kurus? Alasannya seperti apa? Simak videonya para sahabat. Para sahabat pencinta anggrek, di sini ada anggrek dendrobium. Ada yang bertanya, mengapa ketika saya membeli anggrek dendrobium, si batangnya ini gemuk-gemuk, dan ketika beberapa waktu kita rawat, batangnya kok agak kecil. Apakah anggreknya jelek? Bukan ya para sahabat. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan batang daripada anggrek dendrobium jadi kecil. Nah seperti halnya ini para sahabat nih. Untuk batang yang ini, dia tumbuh di sini ya para sahabat, karena ini sudah agak lama saya rawat. Kemudian ini batang ketika saya beli. Nah dari nursery ini batangnya cukup gemuk dan besar. Tapi kenapa setelah kita rawat kok jadi kecil seperti ini? Ada beberapa alasan ya para sahabat kenapa terjadi seperti ini. Alasan pertama para sahabat yaitu adanya perbedaan perlakuan kita ya para sahabat. Perlakuan antara penjual atau nursery dengan kita. Atau perbedaan perlakuan pemilik pertama dan pembeli. Perlakuan apa saja yang berbeda? Nah, kita bahas para sahabat. Nah, perlakuan tersebut adalah dari perawatan ya para sahabat. Jadi perawatan di tangan pertama atau di nursery pasti lebih baik, lebih bagus, dan lebih intensif. Mulai dari penyinaran. Nah, di awal dia mendapat sinar yang cukup. Ketika berada di kita kan disimpannya ada yang di halaman rumah, ada yang ternaungi oleh genteng. Nah seperti itu. Yang kedua adalah porsi penyiraman. Porsi penyiraman di nursery pasti pas karena nursery sudah ahli dalam perawatan anggrek. Ketika kita rawat kan kita hanya menyiram biasa saja. Kalau untuk porsi penyiraman oke lah, sama-sama kita siram. Nah yang ketiga para sahabat, pemupukan. Nah untuk di nursery pemupukannya cukup baik, cukup pas dan bagus sesuai takaran. Tergantung daripada jenis anggrek dan usia anggrek. Pemberian pupuk generatif, pupuk vegetatif itu cukup pas. Nah ketika berada di tangan kita atau di tangan pembeli seperti saya ini yang awalnya mungkin di nursery menggunakan pupuk kimia sintetis agar bagus, agar baik, agar gemuk-gemuk cepat berbunga. Ketika saya rawat ini hanya menggunakan pupuk organik tok. Nah, di situ pasti anggrek akan beradaptasi. Nah, seperti ini nih para sahabat. Awalnya ini gemuk. Nah, ini batang yang kedua. Batang yang kedua ini lebih kecil ya para sahabat. Nah, seperti ini. Tapi dapat dilihat di batang pertama daunnya seperti ini. Dan batang yang kedua daunnya sudah keras-keras. Dan ini terjadi dengan beberapa faktor yaitu pencahayaan dan pemupukan itu sendiri ya para sahabat. Jadi jenis pupuk yang digunakan pun cukup berpengaruh. Tapi itu tidak masalah para sahabat. Anggrek pun akan beradaptasi. Anggrek ini sangat jago dalam beradaptasi. Nah seperti halnya ini para sahabat nih. Ketika dibeli, besar-besar. Nah, gemuk-gemuk. Karena ya perawatannya cukup intensif. Kemudian faktor yang keempat tadi yang pertama adalah pencahayaan, kedua penyiraman, ketiga pemupukan, keempat faktor media tanam ya para sahabat nih. Media tanam yang saya gunakan adalah arangto dan pecahan bata. Tapi ada beberapa nursery tergantung daripada usia anggreknya, dia menggunakan media tanam moss hitam atau akar kadaka. Jadi lebih poros, lebih menyimpan air atau lebih banyak menyimpan nutrisi sehingga anggrek menjadi gemuk-gemuk seperti ini. Nah selanjutnya para sahabat adalah sirkulasi udara. Sirkulasi udara, suhu dan kondisi udara tentu sangat berbeda di nursery dan ketika di rumah kita. Tapi tidak masalah ya para sahabat, anggrek pun mampu akan beradaptasi, hanya memerlukan waktu saja untuk ia beradaptasi. Jadi ketika muncul tunas baru, maka perawatannya menggunakan pupuk organik nanti lama-kelamaan akan gemuk dengan sendirinya. Nah seperti ini para sahabat nih, kalau yang ini sudah lama saya rawat, nah ini gemuk-gemuk karena apa? Penggunaan pupuk organik cair yang cukup intensif dengan dosis yang rendah, tapi sesering mungkin. Nah ini beda jauh ya para sahabat tuh. Ini yang baru, ini yang udah agak lama. Nah, seperti ini.
Jadi tidak usah takut, nanti juga kalau pemberian yang menggunakan pupuk organik tok saja tidak masalah, seperti pemberian air cucian beras, pemberian pupuk organik cair dari kotoran hewan, atau pemberian pupuk padat dari kotoran hewan, maka anggrek pun akan menyesuaikan dan dia akan mampu berbunga. Agar anggrek mampu berbunga, kita harus mengetahui karakter daripada anggrek itu sendiri, di habitatnya seperti apa, dan pasti berbunga. Sudah beberapa video saya bikin anggrek bulan, anggrek dendron pada berbunga maupun oncidium. Nah, mungkin sekian para sahabat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.